Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Aspiati, dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purnagraha Kota Pekanbaru, Riau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MKDKU 205.1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan konsep dasar bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis, dan jenis organisasi bisnis. Mata kuliah ini juga menjelaskan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan, seperti sumber daya manusia, operasi, pemasaran, dan keuangan. Materi pada mata kuliah ini mencakup yang pertama, filosofi dasar pengetahuan dan ilmu ekonomi. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, saham dan obligasi. Yang keempat, sumber modal perusahaan. Yang kelima, laporan neraca. Yang keenam, big event. Dan yang ketujuh, biaya dan peningkatan volume penjualan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, dan sistematis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian manajemen. Yang kedua, mampu bekerja pada bidang keuangan, pemasaran, bisnis pada sektor swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri dan berkualitas pada bidang keahlian manajemen. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam bidang pengantar bisnis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan keahlian dalam bidang pengantar bisnis. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis perusahaan, hubungan perusahaan dengan masyarakat. Bentuk pembelajaran yang saya terapkan adalah sistem luring atau tatap muka dengan mahasiswa. Sedangkan metode pembelajaran yang saya terapkan adalah presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk bobot penilaian, saya menggunakan 3 indikator, yaitu pertama, keaktifan mahasiswa selama pembelajaran. Yang kedua, kehadiran mahasiswa dalam kelas. Yang ketiga, sikap dan perilaku mahasiswa. Demikian pernyataan diri saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran secara luring dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai usaha. Sebagian besar dari kita, saudara-saudara mungkin sudah tahu ya, arti pengertian dari perusahaan. Karena kita bisa lihat di sekeliling kita dan banyak kita lihat juga di media sosial, media informasi, banyak berdiri usaha-usaha, perusahaan-perusahaan dalam segala bidang. Dan juga mungkin di antara kita rekan-rekan sekalian berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, sebagian besar dari saudara sekalian adalah sebagian besar karyawannya. Karyawan ada yang punya usaha. Ya, dalam hal ini kita coba diskusi mengenai usaha ini. Mungkin dari kawan-kawan, dari rekan-rekan ada kasih pandangannya mengenai perusahaan ini. Ada yang bisa sebelum kita membahas di dalam lagi. Ini Muhammad bisa kasih sedikit pandangannya mengenai perusahaan. Karena di sini kita banyak kita lihat usaha-usaha, perusahaan-perusahaan, baik itu dalam bentuk PT, CV, firma, apotik, rumah sakit, terus juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Ya. Bisa kasih sedikit pandangan, Muhammad atau Nadia, agar kita bisa ini saling berbagi informasi. Mungkin di antara kita ada yang belum mengerti atau paham mengenai perusahaan. Muhammad? Boleh silakan, kasih aja pandangannya mengenai perusahaan. Saya perusahaan adalah suatu organisasi atau kesatuan juridis, hukum dan ekonomis yang menggunakan sumber daya yaitu modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan untuk memproduksi serta mendistribusikan barang atau jasa yang bertujuan utamanya adalah untuk mencari kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan atau laba. Jadi apa yang disampaikan Muhammad pada dasarnya di sini menekankan kepada bentuk produk dan jasa, yang mana dari produk dan jasa ini diharapkan bisa memberikan nilai keuntungan atau profit ya, laba baik dari sisi usaha sendiri, dari sisi usahanya maupun bagi si konsumennya yang memakai jasanya atau yang membeli produk. Jadi ada konsumen yang menganggap suatu produk punya nilai lebih dibanding uang yang dibelinya, sehingga dia rela mengeluarkan uangnya, sejumlah uangnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk produk atau jasa. Nah, inilah yang dibilang sebagai peluang. Kita pun tanpa kita sadari, dengan uang yang kita miliki, melihat sesuatu produk yang mana produk itu kita anggap penting, kita anggap butuh. Pada dasarnya kita yang siap mengeluarkan sejumlah uang kita, rela kita untuk mengeluarkan uang kita hanya semata-mata untuk memiliki barang tersebut, produk tersebut. Nah, berangkat dari kebutuhan. Nah, inilah di mata para pembisnis, di mata para pengusaha, potensi pasar yang mereka, yang para pengusaha, peluang usaha yang diusahakan kita terus menerus
terus dikelola. Dan sudah dapat prinsip lingkungan, prinsip apa yang dikelola dari setiap transaksi. Jadi ada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang saling sinergi, yang saling membutuhkan. Nah, mungkin dari Ridwan ada kasih pandangan yang mengenai perusahaan. Mungkin dari sudut pandang Ridwan memandang perusahaan itu seperti apa? Jadi tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, Betul, betul. memenuhi kebutuhan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Ya, betul. Jadi banyak manfaatnya. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh dengan keberadaan suatu perusahaan. Berangkat dari sebelum orang ini, pengusaha ini atau seseorang membuka suatu perusahaan, langkah awal yang dia kaji adalah potensi peluang di pasar tersebut. Seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap produk yang akan diproduksi, itulah yang dikajinya, yang wilayah yang akan disayang sampailah menjadi suatu perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan itu suatu bentuk usaha yang mana dalam bentuk usaha ini memproduksi suatu barang atau produk dan menyediakan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pelanggan, masyarakat. Dengan harapan usaha tersebut yang dikelola dengan terus-menerus lebih kontinu dapat memberikan keuntungan. Jadi keuntungan inilah yang menjadi motivasi kenapa suatu usaha itu dijalankan sampai dia menjadi bentuk suatu organisasi atau usaha. Berangkat dari suatu usaha yang skala kecil berkembang menjadilah menjadi suatu perusahaan yang besar. Jadi berdasarkan pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib perusahaan, wajib data perusahaan pasal 1 huruf C. Perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap. Jadi perusahaan itu orientasinya harus tetap. Itu kalau dia buat produk A, selamanya akan tetap produk A itu terus akan dibuat. Produk air minum terus yang akan dibuat. Jadi tidak berubah-ubah. Makanya di sini didefinisikan bersifat tetap. Jadi harus kita ingat produk yang dibuat, produk yang diproduksi prinsipnya harus tetap dan terus menerus. Nah, saya mengikuti distribusi produk itu mulai dari pabrik sampai ke konsumen terakhir. Nah, posisi kita di situ adalah sebagai prinsipal. Kita sebagai pelaku distribusi nasional dan distributor lokal. Tugas kita itu adalah merintis, membuka jalan. Nah, ini salah satu bentuk aktivitas perusahaan ya. Saya kasih gambaran kepada kawan-kawan. Mulai dari pengiriman dari pabrik sampai ke distributor yang kita tunggu, bukan baru. Terus dari distributor sampai dikirim lagi ke sub distributornya. Terus dari distributornya dikirim lagi ke saudaranya, ke grosir sampai ke konsumen terakhir. Nah, konsumen terakhir ini apa aja? Nah, jadi ada segmentasi pasar dari situ. Ada namanya high-end, ada namanya food place, ada namanya moderate market, ada namanya traditional market. Ini masing-masing potensi pasarnya berbeda-beda. Ada namanya juga hangout. Nah, disitulah habisnya produk tadi ini orang. Nah, tugas kita samping kita membuka jalan, merintis, kita juga memantau kami terus marketernya tidak distribusinya oleh pihak distributor, oleh pihak distributor. Begitulah perubahan kerja kita.
Jadi saya melihat alur distribusi ini sangat penting. Jika kita tidak bisa memahami atau dari hal tadi, kemudian dibawa distribusinya dan tidak akan bisa yang harus saya sampaikan mengenai ancaman tadi. Jadi market share ini sendiri di samping produk kompetitor yang itu juga berat disebut bisa mengambil market share kita. Ada yang ingin tanyakan dari saudara-saudara sekalian mengenai perusahaan? Ada ya. Jadi begini, kita coba membahas di dalam perusahaan itu ada unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur perusahaan itu sendiri ada usaha, usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, dan badan hukum yang diberikan bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Jenis usaha. Nah, jenis usaha merupakan kegiatan dalam bidang ekonomian yang mencakup perindustrian, perdagangan, jasa, pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara menerus. Usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komunitas, persyaratan terbatas, perusahaan umum. Kegiatan dalam bidang perekonomian, setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Jadi saudara sekalian, ada yang bekerja di perusahaan pembiayaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Saya dulu pernah bekerja juga di perusahaan pembiayaan. Nama perusahaannya PT Federal Finance. Ada selamatnya dulu langsung bekerja di perusahaan pembiayaan. Tidak ada ya? Pengalaman saya menceritakan pengalaman saya mengenai perusahaan. Masing-masing perusahaan ini bentuk usahanya berbeda-beda. Dan saya juga pernah bekerja di perusahaan perkebunan, bentuknya juga beda, jadi usahanya juga beda. Yang kita coba jabarkan perusahaan. Kenapa saya sampaikan? Saya menceritakan pengalaman, karena ini fakta. Karena kita saudara-saudara punya pengalaman, kita berbagi pengalaman ya. Belum ada ya, belum ada pernah menjadi pembiayaan. Nah, PT Federal International Finance ini bergerak di bidang pembiayaan. Di saat itu di tahun 2002, PT FIF ini fokus dia membiayai sepeda motor merek apa? Tahu nggak nama perusahaan Federal International Finance? PT FIF? Tahu? Ada yang nggak tahu PT FIF? Pernah leasing sepeda motor? Tahu? Tahu? Ah? Tahu ya? Ya. Ada yang nggak tahu? Hah? Nah dia tahu? Tahu? Kantornya di sini di mana? Di mana tuh, Pak? Di Di mana? Di Engkas belum di Oh iya, dulu di tahun 2000 saya masih di sana berkantor di Jalan Tahun Sari. Jadi PT Federal International Finance ini dia
bergerak tentang pembiayaan sepeda motor khusus Honda. Merek yang lain dia tidak akan biayai. Dia hanya khusus membiayai sepeda motor jenis merek Honda. Nah, kenapa kebijakan itu diambil? Karena PT Federal International Finance merupakan salah satu anak perusahaan mensupport, mendukung penjualan dari produk yang dihasilkan PT Federal Honda diciptakan oleh Astra, di support biayanya oleh terus pendanaan dari perusahaan internasional dari mana? Dari bank permata. Kenapa bank permata? Karena bank permata bagian dari perusahaan Astra. Jadi utangnya tidak ada. Dia tidak mensupport produk selain merek. Nah, sifat untuk FF ini menjadi market leader-nya ya di bidang pembiayaan. Saya melihat di situ potensi pasar bagus ya, khususnya untuk masyarakat yang bisa dikatakan menengah bawah yang ingin memiliki sepeda motor Honda menjadi sasaran, menjadi uang buat perusahaan itu menjadi customer-nya, menjadi nasabahnya. Nah, namun di dalam saya lihat masalah yang terjadi karena ini konsepnya adalah pembiayaan yang diukur di situ performanya adalah race lancarnya jualnya itu 90% ke atas. Jadi race lancarnya bisa dikatakan kurang dari 10%. Ancaman di situ saya lihat ada oknum yang memanfaatkan celah. Artinya di sini ada muncul kembali dari pihak dealer dengan surveyor evidence untuk memanipulasi data. Nah, dulu pernah terjadi di tahun 2005 konsumen yang membeli cash di dealer kena tipu oleh pihak sales dealer dan pihak surveyornya biaya tadi si FF tadi surveyor. Jika si konsumen datang untuk beli motor dengan cash, dengan pembayaran cash, dijadikan kredit, dikreditkan oleh si surveyor untuk mengejar target. Nah, pada prinsipnya dealer saat itu tetap berkeras mengajak si konsumen untuk alihkan supaya jadi kredit ya, bukan cash. Karena profitnya lebih besar bagi si dealer. Beda margin yang diterima oleh dealer dari setiap penjualan ini sudah motor tadi. Jumlah keuntungan yang dia terima lebih besar kalau si pembeli membeli secara kredit dibanding secara cash. Tanpa sepengetahuan si pembeli, dimintalah asetnya semua datanya seperti kita mengajukan kredit. Nah, tanpa disadari sama si pembeli, akhirnya diproses lah sama dia. Jadi di sini ada dua unsur yang merugikan kita selaku pembiayaan membiayai sepeda motor tersebut. Si dealer juga dirugikan enggak?
tidak dirugikan. Yang dirugikan adalah si pembeli. Jadi yang dirugikan ada dua, si pembeli satu, si pembiayaan. Si pembiayaan mekanismenya dia membayar cash kepada si dealer. Nah si pembeli tadi dia membayar cash, namun yang dia setorkan si sales dealer tadi hanya buka DP. Berapa DP-nya? 1 juta. Nilai cashnya berapa? Saat itu 15 juta satu unit. Tapi yang di belakangnya 14 juta. 14 juta inilah yang dibagi lagi sama si surveyor, leasing, dan si sales dealer. Oke, dealer ini tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena unit tersebut utang pokok 15 juta itu sudah ditutupi, sudah diserap, sudah dibayar oleh pihak pembiayaan. Nah, berangkat dari situ 1 bulan 2 bulan berjalan, si pembeli tadi kita sadar, saya tahu kalau status unit yang dibeli tadi dikreditkan prosesnya. Nah, sampailah terkumpul uang ini berapa banyak dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, dan kasus ini sudah bertahun-tahun. Nah, bisa itu modusnya oke, baik, rekan yang ada saya sampaikan mau ditanyakan kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Saya berharap ya dari materi yang kita sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita. Paling tidak punya manfaat buat kita. Seberapa besar pun informasi yang saudara-saudara terima, saudara bermanfaat. Apa kiranya bisa mengangkat dari depan yang Allah dari Muhammad ada yang mau bertanyakan kira-kira? Cukup ya. Dari Rahayu, bahwa seorang ustazah. Ridwan, cukup ya, luar biasa. Dari Nadia, cukup ya. Oke. Penyampaian mata kuliah pada hari ini saya cukupkan sampai dulu untuk minggu depan. Allah nanti kita akan coba bahas lagi. Dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.